Semangat pagi! Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Mari mengucap syukur atas segala kebaikan yang telah Tuhan berikan. Karena kemurahan hatinya lah, kita semua dapat menghirup udara yang segar, dikelilingi orang-orang baik, dan dapat melanjutkan pembelajaran kimia pada hari ini. Pastikan Anda menemukan posisi terbaik untuk melanjutkan pembelajaran kimia hari ini. Hari ini, kita akan mempelajari mengenai ikatan kimia. Yang mana tujuan pembelajarannya? Pertama, peserta didik dapat menganalisis cara suatu atom mencapai kestabilan. Kedua, peserta didik dapat menganalisis pembentukan ikatan ionik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memberi nama senyawa ionik. Unsur-unsur yang terdapat dalam tabel periodik umumnya tidak ditemukan secara tersendiri, tetapi atomnya bergabung dengan atom-atom sejenis atau atom-atom lain membentuk suatu senyawa melalui suatu ikatan, yaitu ikatan kimia. Bergabungnya atom-atom membentuk suatu senyawa dapat diibaratkan batu bata yang menyusun bangunan rumah. Batu bata tersebut diikat satu sama lain oleh semen yang ditambahkan pada tiap celah antar batu bata. Setelah semen mengeras, maka akan membentuk ikatan yang kuat, sehingga menghasilkan bangunan yang kokoh dan stabil. Seperti halnya ikatan yang terjadi antar batu bata, ikatan kimia yang terjadi antar atom juga berguna untuk mencapai kondisi yang stabil. Unsur gas mulia merupakan unsur yang paling stabil di alam. Atom-atom unsur gas mulia sukar bereaksi dengan atom-atom lain maupun dengan atom-atom sejenis, sehingga di alam gas mulia cenderung berada dalam keadaan atom-atom tunggal. Keadaan stabil dari unsur-unsur gas mulia disebabkan oleh keunikan konfigurasi elektronnya. Oleh karena itu, gas mulia bersifat stabil, maka konfigurasi elektron atom gas mulia dijadikan rujukan dalam mempelajari kestabilan atom-atom lain. Seperti diketahui bahwa gas mulia memiliki konfigurasi elektron dengan subkulit terluar terisi penuh, dan orbital yang terisi penuh adalah paling stabil. Unsur selain gas mulia berada dalam keadaan tidak stabil. Untuk mencapai kestabilan, unsur selain gas mulia harus saling berikatan. Kestabilan unsur-unsur dapat dicapai melalui cara yang pertama, perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain membentuk ikatan ionik. Cara yang kedua, penggunaan bersama pasangan elektron ikatan membentuk ikatan kovalen. Hari ini secara khusus kita akan mempelajari mengenai ikatan ionik. Sebelum masuk ke ikatan ionik, kita kenalan dulu yuk. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan ion? Ion adalah atom atau kelompok atom yang bermuatan listrik. Ion yang bermuatan positif disebut kation, dan ion yang bermuatan negatif disebut anion. Ion positif terjadi melalui proses pelepasan elektron dari atom, sedangkan ion negatif terjadi dari proses penangkapan elektron oleh atom. Besarnya muatan kation bergantung pada jumlah elektron valensi yang dilepaskan oleh atom, sedangkan besarnya muatan anion bergantung pada jumlah elektron valensi yang diterima oleh atom. Ikatan ionik adalah ikatan kimia yang terbentuk dari gaya tarik elektrostatik antara ion-ion positif dengan ion-ion negatif, membentuk senyawa ionik. Ikatan ionik terjadi melalui proses transfer atau serah terima elektron dari atom yang mudah melepaskan elektron ke atom yang mudah menarik elektron. Ikatan ionik hanya dapat terjadi antara dua atom dengan perbedaan keelektronegatifan yang besar. Makin besar nilai perbedaan keelektronegatifan, makin tinggi derajat ikatan ionik. Logam cenderung mudah melepaskan elektron, membentuk ion positif. Sedangkan non-logam cenderung mudah menarik elektron membentuk ion negatif. Ikatan ionik dapat terbentuk antara 1. Hampir semua logam dengan non-logam.
2. Atom yang kurang elektronegatif atau elektropositif, khususnya berada di sebelah kiri, dengan atom yang sangat elektronegatif, khususnya di sebelah kanan, dengan perbedaan nilai keelektronegatifan lebih dari 1,7. 3. Atom unsur berenergi ionisasi rendah dengan atom unsur berafinitas elektron tinggi. Bagaimana cara agar unsur menjadi stabil? Jika ditinjau berdasarkan elektron valensi, unsur dengan elektron valensi kurang dari 4 cenderung menjadi ion positif atau kation dengan cara melepaskan elektron. Hal ini membutuhkan energi ionisasi. Unsur dengan elektron valensi lebih dari atau sama dengan 4 cenderung menjadi ion negatif atau anion dengan cara menangkap elektron. Hal ini membutuhkan afinitas elektron. Jika ditinjau berdasarkan nilai elektronegativitas, unsur-unsur yang memiliki nilai elektronegatif lebih kecil biasanya golongan 1 sampai 13. Unsur-unsur yang memiliki nilai elektronegatif lebih besar biasanya golongan 14 sampai 18. Contoh pembentukan pada natrium. Natrium memiliki nilai elektronegativitas sebesar 0,93 dengan nomor atom sebesar 11. Konfigurasi elektron pada natrium sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Agar mendekati konfigurasi elektron seperti gas mulia yaitu neon dengan nomor atom 10, maka harus melepaskan 1 elektron. Maka menjadi Na+ dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6. Sehingga Na menghasilkan Na+ plus 1 elektron. Contoh pembentukan oksigen. Oksigen memiliki nilai elektronegativitas sebesar 3,44 dengan nomor atom 8. Konfigurasi elektron oksigen sama dengan 1s2, 2s2, 2p4. Agar mendekati konfigurasi elektron seperti gas mulia yaitu neon dengan nomor atom 10, maka harus menangkap 2 elektron sehingga menjadi O2- dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6. Maka O plus 2 elektron menghasilkan O2-. Senyawa ionik adalah senyawa yang terbentuk dari penggabungan ion-ion positif dengan ion-ion negatif. Penggabungan ini menghasilkan ikatan ionik yang sangat kuat dalam senyawa kristal padat. Contoh selanjutnya yaitu pembentukan natrium klorida atau NaCl, yang merupakan senyawa ionik yang terbentuk dari penggabungan ion Na+ dengan ion Cl- melalui pembentukan ikatan ionik. Ikatan ini terjadi melalui mekanisme transfer atau serah terima elektron dari atom natrium ke atom klor, membentuk natrium klorida. Atom natrium yang memiliki nomor atom sebesar 11 dengan elektronegatifan yang rendah sebesar 0,9 cenderung untuk melepaskan 1 elektron valensinya, membentuk ion Na+ dengan struktur oktet seperti gas mulia neon dengan nomor atom 10. Atom klor dengan nomor atom sebesar 17 memiliki keelektronegatifan yang tinggi sebesar 3,0, cenderung untuk menarik 1 elektron membentuk ion Cl- dengan struktur oktet seperti argon dengan nomor atom 18. Kedua atom ini memiliki perbedaan keelektronegatifan sebesar 3,0 dikurang 0,9 sebesar 2,1, yang berarti kurang dari 1,7. Pembentukan ion Na+ dan ion Cl- terjadi melalui proses transfer 1 elektron valensi dari atom Na ke atom Cl ketika kedua partikel bereaksi. Ion Na+ dan ion Cl- selanjutnya saling tarik-menarik secara elektrostatik membentuk ikatan ionik NaCl. Kristal padat NaCl tersusun dari ion-ion Na+ dengan ion-ion Cl- dalam jumlah yang seimbang. Setiap ion Na+ dikelilingi oleh 6 ion Cl- dan sebaliknya.
Setiap ion Cl- dikelilingi oleh 6 ion Na+, secara sambung menyambung. Susunan ion-ion dalam kristal ini sangat rapat, sehingga padatan NaCl tidak mengantarkan listrik. Ikatan yang sangat kuat antara ion-ion positif dengan ion-ion negatif menyebabkan senyawa ionik memiliki titik leleh yang tinggi. Padatan ionik akan meleleh bila dipanaskan sehingga jarak antar ion-ion menjadi lebih renggang. Bila dilarutkan dalam air, senyawa ionik akan larut membentuk ion-ion positif dan ion-ion negatif yang bergerak bebas dalam pelarut air. Itulah sebabnya lelehan dan larutan senyawa ionik dapat menghantarkan arus listrik. Dalam wujud padat, semua ion tidak bebas bergerak sehingga padatan senyawa ionik tidak dapat mengantarkan arus listrik. Pada suhu kamar, senyawa ionik berwujud padatan yang rapuh dan mudah pecah karena kation dan anion sangat berdekatan. Ketika mengalami penekanan, terjadi pergeseran posisi kation dan anion dan gaya tolak-menolak antar ion-ion yang sejenis. Proses terbentuknya ikatan ionik dalam senyawa ionik dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut. Langkah pertama, pastikan terlebih dahulu dua atom yang akan berikatan memiliki selisih elektron negatif lebih dari 1,7. Langkah kedua, kemudian pisahkan atom yang akan menjadi kation yang memiliki elektron negativitas kecil dengan anion yang memiliki elektron negativitas besar. Lalu tentukan konfigurasinya untuk mengetahui elektron valensinya. Langkah ketiga, buat reaksi pembentukan kation untuk valensi kurang dari 4 dan anion untuk valensi lebih dari 3. Langkah keempat, buat elektron di masing-masing reaksi sama, kemudian jumlahkan reaksi. Contoh yang pertama, kita menggunakan magnesium dan klorin. Untuk langkah yang pertama, pastikan terlebih dahulu dua atom yang akan berikatan memiliki selisih elektron negatif lebih dari 1,7. Setelah dihitung selisih elektron negatif antara magnesium dan klorin, maka didapatlah selisih elektron negatifnya sebesar 1,85, yang mana karakter ikatan ioniknya termasuk dalam kategori kuat. Langkah kedua, kemudian pisahkan atom yang akan menjadi kation dan anion, lalu tentukan konfigurasinya untuk mengetahui elektron valensinya. Setelah kita tentukan konfigurasi elektron magnesium, maka didapatlah elektron valensi 2, dan klorin elektron valensinya 7. Langkah ketiga, buat reaksi pembentukan kation untuk valensi kurang dari 4 dan anion untuk valensi lebih dari 3. Nah, yang termasuk kation yaitu adalah magnesium dan anion adalah klorin. Langkah yang terakhir, buat elektron di masing-masing reaksi sama, kemudian jumlahkan reaksinya. Ya, untuk magnesium itu dikalikan 1 dan klorin dikalikan 2 supaya elektron di masing-masing reaksi sama. Setelah kita jumlahkan reaksi, maka didapatlah MgCl2 untuk senyawa ioniknya. Untuk contoh yang kedua, kita menggunakan Fe dan Cl. Jadi untuk langkah yang pertama, kita pastikan terlebih dahulu bahwa dua atom yang akan berikatan ini memiliki selisih elektron negatif lebih dari 1,7. Setelah dihitung, maka dapatlah selisih elektron negatifnya sebesar 1,33, yang mana karakter ikatan ionik ini termasuk dalam kategori rendah. Langkah kedua, kita pisahkan atom yang akan menjadi kation dan anion, lalu tentukan konfigurasinya untuk mengetahui elektron valensi. Maka didapatlah elektron valensi dari Fe yaitu 2 dan elektron valensi dari Cl yaitu 7. Untuk Fe ini berkemungkinan untuk melepaskan 2 atau 3 elektron. Langkah yang ketiga, kita buat reaksi pembentukan kation untuk valensi kurang dari 4 dan anion untuk valensi lebih dari 3.
Langkah yang keempat, kita buat elektron di masing-masing reaksi sama, kemudian dijumlahkan reaksinya. Maka ada dua kemungkinan senyawanya, yaitu FeCl2 dan FeCl3.